Cara mencapai kebahagiaan. Mencapai kebahagiaan. Sebuah eksplorasi multifaseted. Ini mengeksplorasi konsep mencapai kebahagiaan. Sebuah pencarian universal yang telah memikat manusia selama berabad-abad. Alih-alih menawarkan definisi tunggal dan pasti tentang kebahagiaan, ini akan mendekati topik ini secara multifaset, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif filosofis, psikologis, dan sosiologis. Analisis akan mencakup faktor-faktor internal seperti kepuasan diri, resiliensi, dan makna hidup, serta faktor-faktor eksternal seperti hubungan sosial, kesehatan fisik, dan kondisi ekonomi. Ini juga akan membahas berbagai pendekatan untuk mencapai kebahagiaan, termasuk praktik mindfulness, pengembangan diri, dan kontribusi sosial. Kesimpulannya akan menekankan pentingnya pendekatan holistik dan individual dalam mengejar kebahagiaan, mengakui bahwa perjalanan menuju kebahagiaan adalah proses yang dinamis dan unik bagi setiap individu. Pendahuluan. Kebahagiaan. Sebuah kata yang sering diucapkan namun sulit didefinisikan, merupakan tujuan hidup yang didambakan oleh hampir setiap individu. Definisi kebahagiaan bersifat subjektif dan bervariasi antar budaya, individu, dan bahkan sepanjang rentang waktu dalam kehidupan seseorang. Beberapa mendefinisikan kebahagiaan sebagai perasaan senang dan puas, sementara yang lain menekankan pentingnya makna hidup, tujuan, dan koneksi dengan orang lain. Tesis ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai aspek kebahagiaan, menelaah faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya, dan mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk mencapainya. Tinjauan pustaka. Bagian ini akan meninjau literatur yang relevan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, psikologi positif, dan sosiologi. Kita akan mengeksplorasi berbagai teori tentang kebahagiaan, seperti teori hedonisme, eudaimonia, dan self-determination theory. Tinjauan pustaka ini akan memberikan landasan teoretis untuk analisis selanjutnya dan membantu membingkai pemahaman kita tentang konsep kebahagiaan. Beberapa tokoh kunci yang akan dibahas meliputi Aristoteles, Epicurus, dan Martin Seligman. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Bagian ini akan membahas faktor-faktor yang secara signifikan berkontribusi terhadap kebahagiaan, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kepuasan diri, penerimaan diri, penghargaan diri, dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Resiliensi, kemampuan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan hidup. Makna hidup, perasaan bahwa hidup memiliki tujuan dan arti. Faktor eksternal meliputi hubungan sosial, kualitas hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas. Kesehatan fisik yang baik berkontribusi pada kesejahteraan mental. Kondisi ekonomi, meskipun bukan penentu utama, stabilitas ekonomi memberikan rasa aman dan mengurangi stres. Pendekatan untuk mencapai kebahagiaan. Bagian ini akan mengeksplorasi berbagai pendekatan yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kebahagiaan, termasuk praktik mindfulness, latihan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi stres. Pengembangan diri, meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan potensi diri. Kontribusi sosial, berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat. Kesimpulan, tesis ini menyimpulkan bahwa mencapai kebahagiaan bukanlah tujuan yang statis, melainkan sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Kebahagiaan tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi juga pada pengembangan faktor internal seperti kepuasan diri, resiliensi, dan makna hidup. Pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai strategi, seperti praktik mindfulness, pengembangan diri, dan kontribusi sosial, merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Perjalanan menuju kebahagiaan bersifat individual dan unik bagi setiap orang, dan penting untuk menemukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi masing-masing individu. Daftar pustaka. Daftar pustaka akan diisi dengan referensi yang relevan setelah penelitian lebih lanjut. Faktor internal yang mempengaruhi kebahagiaan. Kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti kekayaan atau hubungan sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri kita. Faktor-faktor internal ini membentuk cara kita memandang dunia, menghadapi tantangan, dan menemukan makna dalam hidup. Berikut penjelasan lebih detail.
1. Kepuasan diri. Penerimaan diri. Menerima diri sendiri secara utuh, termasuk kekurangan dan kelemahan, tanpa berusaha menjadi orang lain. Ini berarti menghargai diri sendiri apa adanya, tanpa merasa perlu untuk sempurna. Penghargaan diri. Memiliki rasa penghargaan dan hormat terhadap diri sendiri. Ini berarti percaya pada kemampuan dan nilai diri sendiri, dan berani untuk mencintai dan mendukung diri sendiri. Keyakinan pada kemampuan diri. Percaya pada kemampuan diri sendiri untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Ini berarti memiliki keyakinan yang kuat pada diri sendiri dan berani untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. 2. Resiliensi. Ketahanan mental. Kemampuan untuk menghadapi kesulitan dan tantangan hidup dengan tetap teguh dan positif. Ini melibatkan kemampuan untuk mengatasi stres, mengembalikan keseimbangan emosional, dan belajar dari pengalaman yang sulit. Adaptasi. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan ketidakpastian dalam hidup. Ini berarti memiliki fleksibilitas mental dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru. Optimisme. Melihat sisi positif dalam setiap situasi dan percaya bahwa masa depan akan lebih baik. Optimisme membantu kita menghadapi tantangan dengan penuh harapan dan semangat. 3. Makna hidup. Tujuan hidup. Memiliki tujuan dan arah hidup yang jelas dan bermakna. Ini berarti memiliki sesuatu yang ingin dicapai dan diperjuangkan dalam hidup. Nilai-nilai. Memiliki nilai-nilai yang mendasari keputusan dan tindakan dalam hidup. Nilai-nilai ini memberikan panduan dan arah dalam menghadapi berbagai situasi. Koneksi dengan sesuatu yang lebih besar. Merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Seperti alam, spiritualitas, atau komunitas. Koneksi ini memberikan rasa makna dan tujuan dalam hidup. Kesimpulan, faktor-faktor internal ini saling terkait dan bekerja sama untuk membentuk kebahagiaan kita. Membangun kepuasan diri, resiliensi, dan makna hidup adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha. Tetapi hasilnya akan sangat berharga. Dengan mengembangkan faktor-faktor internal ini, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, menemukan tujuan dan kebahagiaan yang sejati. Berikut contoh konkret penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. 1. Integritas. Contoh, seorang siswa menemukan dompet berisi uang dan kartu identitas di kelas. Ia memilih untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya, meskipun ia sangat membutuhkan uang tersebut. Penerapan nilai. Integritas berarti bertindak jujur dan bertanggung jawab, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Dalam contoh ini, siswa tersebut menunjukkan integritas dengan memilih untuk melakukan hal yang benar, meskipun sulit. 2. Kerjasama. Contoh, sebuah tim proyek di kantor harus menyelesaikan presentasi penting dalam waktu singkat. Mereka bekerja sama dengan membagi tugas, saling membantu, dan berkomunikasi secara efektif. Penerapan nilai. Kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam contoh ini, tim proyek tersebut menunjukkan kerjasama dengan saling mendukung dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. 3. Empati. Contoh, seorang tetangga melihat seorang lansia kesulitan membawa belanjaan. Ia menawarkan bantuan dan membantunya membawa belanjaan ke rumah. Penerapan nilai. Empati berarti memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dalam contoh ini, tetangga tersebut menunjukkan empati dengan memahami kesulitan lansia tersebut dan menawarkan bantuan. 4. Keberanian. Contoh, seorang karyawan berani menyampaikan ide baru kepada atasannya, meskipun ide tersebut mungkin tidak populer. Penerapan nilai. Keberanian berarti berani untuk bertindak, meskipun ada risiko atau ketidaknyamanan. Dalam contoh ini, karyawan tersebut menunjukkan keberanian dengan berani menyampaikan ide baru, meskipun ada kemungkinan ditolak. 5. Keadilan. Contoh, seorang guru memberikan nilai kepada siswa berdasarkan prestasi mereka, tanpa memihak atau memberikan perlakuan istimewa kepada siswa tertentu. Penerapan nilai. Keadilan berarti memperlakukan semua orang secara adil dan setara. Dalam contoh ini, guru tersebut menunjukkan keadilan dengan memberikan nilai kepada siswa berdasarkan prestasi mereka, tanpa memihak atau memberikan perlakuan istimewa. Nilai-nilai ini bukan hanya konsep abstrak, tetapi juga panduan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai dalam setiap tindakan dan keputusan,
kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif, harmonis, dan bermakna. Nilai-nilai dapat diimplementasikan dalam pekerjaan dengan cara yang sangat konkret dan nyata. Bukan hanya sekadar slogan. Nilai-nilai menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil di lingkungan kerja. Berikut beberapa contoh bagaimana nilai-nilai dapat diimplementasikan dalam pekerjaan. 1. Integritas. Contoh, seorang karyawan menolak untuk menyetujui laporan keuangan yang mengandung data yang dipalsukan, meskipun hal itu dapat membahayakan posisinya. Implementasi. Integritas dalam pekerjaan berarti bersikap jujur, bertanggung jawab, dan bertindak sesuai dengan etika profesional. Karyawan tersebut menunjukkan integritas dengan menolak untuk melakukan tindakan yang tidak etis, meskipun ada tekanan untuk melakukannya. 2. Kerjasama. Contoh, tim pengembangan produk bekerja sama untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, dengan setiap anggota berbagi informasi dan membantu satu sama lain. Implementasi. Kerjasama dalam pekerjaan berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, saling mendukung, dan berkomunikasi secara efektif. Tim pengembangan produk tersebut menunjukkan kerjasama dengan saling membantu dan bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan bersama. 3. Empati. Contoh, seorang manajer memahami bahwa seorang karyawan sedang mengalami kesulitan pribadi dan memberikan dukungan emosional dan fleksibilitas dalam pekerjaan. Implementasi. Empati dalam pekerjaan berarti memahami dan merasakan perasaan orang lain, dan menunjukkan rasa peduli terhadap kesejahteraan mereka. Manajer tersebut menunjukkan empati dengan memahami kesulitan karyawan tersebut dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. 4. Keberanian. Contoh, seorang karyawan berani menyampaikan kritik konstruktif kepada atasannya tentang strategi perusahaan yang dianggap tidak efektif. Implementasi. Keberanian dalam pekerjaan berarti berani untuk menyampaikan pendapat dan ide, meskipun ada kemungkinan ditolak atau tidak populer. Karyawan tersebut menunjukkan keberanian dengan berani menyampaikan kritik konstruktif, meskipun ada risiko. 5. Keadilan. Contoh, seorang manajer memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk mendapatkan promosi, tanpa memihak atau memberikan perlakuan istimewa kepada karyawan tertentu. Implementasi. Keadilan dalam pekerjaan berarti memperlakukan semua orang secara adil dan setara, tanpa memihak atau memberikan perlakuan istimewa. Manajer tersebut menunjukkan keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk berkembang. Kesimpulan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai dalam kehidupan kerja, perusahaan dapat menciptakan budaya kerja yang positif, produktif, dan bermakna. Karyawan yang bekerja di lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai akan merasa lebih termotivasi, terhormat, dan bahagia. Hal ini akan berdampak positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan.